dimanapun kekasih Tuhan berada, baik yang ada di Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, dan di seluruh negeri, mari kita bersyukur, menyembah Tuhan, dan siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sungguh cinta-Mu berlimpah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Bahwasannya kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Kaulah perlindungan, perisai keselamatan. Dalam nama-Mu ada kemenangan, dalam nama-Mu ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu yang tak pernah berubah.
haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhanku. Oh, syukur, syukur, syukur. Malam ini berfirman buat kami Tuhan. Sungguh kemurahan-Mu lebih daripada hidup, dan biarlah kami bersama saudara-saudara kami yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami, merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Kami percaya Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, menghiburkan kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Nah, kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur, mari kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Dan kita lihat dari Matius pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-15 sampai yang ke-20, ya. Besok kita akan sharing dari ayat 21 sampai 23. Tapi kita lihat dulu Matius 7 ayat 15 sampai 20. Kalau kekasih Tuhan ada Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita akan belajar, paling tidak kita mengetahui ada di sini dari ayat yang ke-15 ada orang disebut nabi palsu, ya. Orang disebut nabi palsu. Nabi pekerjaannya bernubuat, ya. Menyampaikan pesan Tuhan. Nubuat itu membangun, menguatkan, menghibur tujuannya. Jadi bukan bernubuat semau gue, sakar PDW, tidak. Nah, dikatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ya, jadi betul-betul waspada dengan apa yang disebut nabi-nabi palsu. Karena apa? Mereka menyamar seperti domba. Artinya bukan domba, ya, seperti, mirip. Tetapi mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati, ya. Bukan hanya tutur kata yang lembut, bukan hanya kata-kata yang manis, bukan saja penampilan yang charming, yang indah, yang cantik, yang ganteng. Itu bisa mempesona kita. Itu karisma. Tapi hati-hati. Yang penting karakternya seperti apa. Tuhan tidak tergoda dengan karisma kita. Banyak orang berkarisma, tapi Tuhan mencari karakter. Karakter dibentuk lewat proses kehidupan, dan proses kehidupan berlangsung seumur hidup. Jadi, saya berkata, kalau ada orang dicap, diberi stigma, karakternya buruk, tidak bisa berubah, saya bilang, itu tidak mungkin. Itu omong kosong. Setiap orang masih bisa berubah. Setiap orang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berubah. Karakternya makin baik. Kalau hari ini karakternya buruk, bisa berubah menjadi yang baik, lebih baik, dan yang terbaik. Sampai maut memisahkan, sampai Tuhan jemput kembali, sampai Tuhan panggil pulang, barulah finish. Jadi setiap orang masih punya kesempatan untuk memiliki karakter yang diperbarui. Dan perhatikan kekasih Tuhan, karakter berbicara mengenai buah roh. Buah itu dihasilkan dari pohon. Pohon itu awalnya dari biji yang ditanam, masuk ke dalam tanah, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya,
Ditanam dulu, tidak kelihatan. Proses kehidupan kita dimulai dari yang tidak kelihatan. Proses kehidupan di tempat yang gelap, di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi, di mana kita tidak melihat kesempatan-kesempatan sepertinya, tetapi Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk bergantung berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berakar, itu mencari sang sumber kehidupan di tempat yang gelap, diproses, tidak ada orang yang lihat kita. Tuhan mau tahu bagaimana sikap dan karakter kita. Kemudian mulai naik. Jangan sombong. Ketika sudah mulai naik, ada ujian, kerendahan hati. Dan kalau kita makin rendah hati, Tuhan akan naikkan pohon kita. Tuhan akan promosikan kita. Dan promosi gak berakhir sampai Tuhan mau kita berbuah yang lebat dan manis. Maka firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kita dilihat orang. Saya rindu kekasih Tuhan menghasilkan buah yang benar, menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan buah yang manis. Dan saya percaya semua buah itu bisa dihasilkan karena kita melekat dengan pohon. Dan saya percaya kekasih Tuhan pasti akan berbuah. Sebagai referensi, saudara kekasih Tuhan bisa baca dari Yohanes pasal yang ke-15 pula. Jadi bagaimana buah yang benar itu seperti apa? Menghasilkan buah. Karena kalau kita mau menghasilkan buah, ranting yang kering harus dipotong. Dan dahan-dahan yang kering, termasuk daun-daun, itu harus dipotong, dibersihkan. Orang yang mau berbuah siap dipangkas. Orang yang mau berbuah siap dibersihkan. Orang yang mau berbuah siap dibentuk. Dan saya percaya karakter Kristus makin nyata dalam kehidupan kita ketika kita dibentuk, diproses, dipotong, dipangkas, sehingga kita menjadi orang yang berkarakter Kristus. Malam ini, apapun pengajaran yang disampaikan oleh siapapun juga, uji dengan Alkitab. Bukan soal hamba Tuhan tua, hamba Tuhan muda, hamba Tuhan senior atau hamba Tuhan junior. Di hadapan Tuhan sama. Tidak ada tua muda, tidak ada senior junior. Paling penting, kembali kepada firman Tuhan. Uji siapapun dia, sekalipun kalau orang itu seperti malaikat, atau bahkan malaikat turun dari surga mengajarkan, kembali back to Bible, kembali kepada firman, uji dari firman. Dan saya percaya kalau kita melekat dengan firman, kita akan berbuah lebat, manis dan benar. Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa supaya kita waktu diproses kita menghasilkan buah yang lebat, yang manis dan yang benar. Haleluya. Malam ini kami bersama para kekasih Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang ada di Jajak, yang ada di Banyuwangi, bahkan yang ada di Indonesia, di berbagai pulau, desa, kota, bahkan di seluruh negeri. Kami berdoa, biarlah ketika proses kehidupan ada dalam kehidupan kami, sekalipun kami sedang diproses dalam tempat yang gelap, Tuhan mau kami makin berakar kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau kami makin melekat dengan Tuhan. Kalau akar kami kuat, kami akan bertumbuh kuat. Kami akan bertumbuh ke atas. Sehingga kami waktunya berbuah akan berbuah yang lebat, yang manis, dan berbuah yang benar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, beri kekuatan buat kami, beri hikmat buat kami. Ketika kami sedang dibentuk, diproses, dipotong, dipangkas, dibersihkan, biar kami kuat, biar kami taat, biar kami setia, sehingga kami menyadari bahwa setiap pembentukan itu adalah izin Tuhan atau rencana Tuhan atau kehendak Tuhan, karena tujuan Tuhan mempermuliakan kami sebagai bejana-Mu. Tuhan mau kami berbuah lebat dan manis, dan kami mau mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga buah kami pun buah yang benar, sehingga orang yang berjumpa dengan kami mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan kami. Oleh sebab itu, biarlah ketika Tuhan pakai hidup kami, kami tidak menyampaikan pesan-pesan palsu, pesan-pesan pengharapan kosong, tapi benar-benar pesan pengharapan dari Allah.
benar-benar menyampaikan pesan-pesan kerajaan Allah. Malam ini kami berdoa buat negeri Indonesia khususnya. Biarlah negeri ini orang-orangnya adalah orang-orang yang disiplin, orang-orang yang cinta Tuhan, orang yang benar-benar tertib. Dan kami percaya dari pulau demi pulau, kota demi kota, desa demi desa mengalami pemulihan khususnya dari COVID-19 dan menyambut era normal baru. Kami berdoa era normal baru ini kami siap menjaga kesehatan kami, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kami supaya tidak saling menularkan sakit penyakit. Dan kami percaya Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia pasti sembuh. Kami tidak mau berkata Indonesia terserah, tapi kami percaya Indonesia pulih, Indonesia bangkit kembali. Kami bersyukur lewat kepemimpinan Bapak Jokowi, lewat kepemimpinannya dan jaringan kebersamaan dengan para stafnya, aparatur sipil negara maupun aparat militer, TNI dan Polri bekerja sama dari pulau demi pulau, kota demi kota, membawa negeri ini makin maju. Ada kedisiplinan yang ketat dan kami percaya protokol kesehatan ditegakkan lebih baik. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya pula bahwa ibadah di gedung suatu hari kelak akan diizinkan kembali ketika rakyat Indonesia taat. Kami bersyukur, kami berdoa. Dan sekarang kami berdoa buat para pengusaha dan para karyawan yang sudah mulai sibuk bekerja. Biarlah mereka bekerja dengan sukacita, bekerja dengan penuh syukur bahwa setiap pekerjaan itu adalah merupakan amanat dari Tuhan. Supaya lewat pekerjaan itu bisa menolong, melayani orang lain, memberkati orang lain. Terima kasih ya Tuhan, para kekasih Tuhan yang sedang bekerja dalam berbagai bidang pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Dan kami percaya, baik para pengusaha maupun karyawan, Tuhan sudah berkati dan lindungi dari segala sakit penyakit. Dan kami berdoa, toko, pabrik, perusahaan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat keamanan, ketertiban di negeri Indonesia. Dan kami percaya negeri ini tertib, aman, damai sejahtera, dijauhkan dari perampokan, dijauhkan dari pencurian, dijauhkan dari tindakan kejahatan lainnya, dari dusun demi dusun, desa demi desa, kota demi kota, pulau demi pulau. Kami percaya aman, tertib, damai sejahtera dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami berdoa buat rekan-rekan kami yang ada di luar negeri. Kami percaya sekalipun mereka ada di luar Indonesia, Tuhan berikan kekuatan ekstra, Tuhan memberikan penghidupan dan kehidupan, diberikan kesehatan yang prima. Sebentar kami akan beristirahat. Kami berdoa para kekasih Tuhan semuanya memiliki kesehatan yang prima, diberi kekuatan ekstra dari Tuhan, diberi hikmat yang luar biasa. Dan ketika menyambut hari esok, menyambut dengan penuh sukacita, penuh syukur. Dan kami percaya hari esok menjadi hari yang penuh harapan, hari yang lebih baik. Dan kami percaya negeri kami, Indonesia, mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Sekarang bawalah segala berkat yang turun dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sambut itu di dalam nama Yesus. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.